Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsa Nursifa dengan NIM 64232225. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan penelitian saya yang berjudul Dampak Insentif Programs dan Performance Feedback terhadap retensi karyawan pada perusahaan hospitality di PT XYZ Abadi. Penelitian ini saya susun berdasarkan fenomena nyata di lapangan yang akan saya paparkan pada bagian berikutnya. Sektor hospitality adalah sektor yang sangat bergantung pada sumber daya manusianya, yaitu karyawan. Karyawan bukan hanya bagian dari operasional, tetapi wajah utama perusahaan yang berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Namun ketika saya melakukan observasi awal di PT XYZ Abadi, ada satu pola yang terus berulang, di mana karyawan keluar masuk dengan frekuensi yang cukup tinggi, yaitu turnover mencapai kurang lebih 25% per tahun. Setelah menggali lebih dalam, saya menemukan beberapa isu seperti yang pertama, sistem insentif yang belum sepenuhnya transparan. Yang kedua, sistem feedback kinerja yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun, di mana kondisi ini membuat banyak karyawan merasa tidak berkembang dan akhirnya memilih meninggalkan perusahaan. Inilah alasan penelitian ini penting, yaitu untuk memahami faktor apa yang benar-benar mempengaruhi keputusan karyawan untuk bertahan atau meninggalkan perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini disusun untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah insentif program berpengaruh terhadap retensi karyawan? Yang kedua, apakah performance feedback berpengaruh terhadap retensi karyawan? Dan ketiga, apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap retensi karyawan? Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh dari kedua variabel baik secara parsial maupun simultan. Berikut merupakan kerangka berpikir pada penelitian saya. Kerangka berpikir penelitian ini menyajikan hubungan antara insentif program dan performance feedback terhadap retensi karyawan, di mana dua variabel yang secara teoritis mampu membentuk persepsi karyawan mengenai masa depannya di perusahaan. Ada 3 hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu H1, pengaruh insentif program terhadap retensi karyawan. Yang kedua, H2, pengaruh performance feedback terhadap retensi karyawan. H3, yaitu pengaruh insentif program dan performance feedback terhadap retensi karyawan secara simultan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi sebanyak 38 karyawan tetap di PT XYZ Abadi dan seluruhnya dijadikan sampel. Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner skala Likert dengan serangkaian uji seperti yang pertama, uji validitas, kedua, uji reliabilitas, ketiga, ada uji asumsi klasik, keempat, ada analisis regresi linear berganda, selanjutnya ada uji T dan uji F serta koefisien determinasi. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel X1, X2, dan Y memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Artinya, semua item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan. Lalu yang kedua, uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebagai pada gambar di atas, yaitu semua variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, sehingga seluruh instrumen reliable dan konsisten digunakan dalam penelitian. Lalu pada uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov test dengan hasil signifikan 0,200
dimana itu lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal dan layak untuk analisis regresi. Lalu pada uji multikolinearitas, di mana didapat hasil FIF dan tolerance, yaitu pada X1 FIF dengan nilai 2.779 dan untuk X2 dengan FIF 2.779, di mana ada kriteria FIF harus jika FIF kurang dari 10 maka tidak terjadi kolinearitas. Pada hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini, variabel independen memiliki nilai FIF kurang dari 10, artinya variabel independen tidak saling mempengaruhi secara berlebihan. Heterokodastisitas. Yang pertama ada dengan metode Gleiser test, di mana didapat X1 dengan nilai signifikan 0,079 dan X2 dengan nilai 0,127, di mana dari nilai tersebut kedua variabel tidak terjadi heterokodastisitas, di mana kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Lalu pada uji scatter plot juga tidak terdapat heterokodastisitas karena titik-titik pada uji scatter plot tersebut memiliki titik-titik yang menyebar. Selanjutnya uji heterokodastisitas. Yang pertama ada dengan metode Gleiser test, di mana didapat X1 dengan nilai signifikan 0,079 dan X2 dengan nilai 0,127, di mana dari nilai tersebut kedua variabel tidak terjadi heterokodastisitas, di mana kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Lalu pada uji scatter plot juga tidak terdapat heterokodastisitas karena titik-titik pada uji scatter plot tersebut memiliki titik-titik yang menyebar. Lalu pada hasil uji T atau uji parsial. Yang pertama pada insentif program atau X1. T hitung dengan hasil 1,564 dengan nilai signifikan 0,128, di mana lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya, insentif program tidak berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Lalu pada variabel performance feedback atau X2 didapat T hitung sama dengan 3.507 dengan signifikan 0,001, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Kesimpulannya, performance feedback berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Lalu pada uji F atau uji simultan, F hitung sama dengan 32.612 dengan signifikan 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Kesimpulannya, X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Selanjutnya, hasil dari koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square dalam penelitian ini yaitu 0,657, di mana memiliki arti 65,7% variasi retensi karyawan dapat dijelaskan oleh insentif dan performance feedback. Sisanya yaitu 34,3% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.
Dari hasil uji-uji tersebut didapat hasil yaitu yang pertama, pengaruh insentif program terhadap retensi karyawan. Koefisien pada hasil ini koefisien positif dengan nilai 0,128 tetapi tidak signifikan. Artinya peningkatan insentif tidak cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan karyawan untuk bertahan. Dan insentif bukan merupakan faktor utama untuk retensi. Lalu yang kedua, ada pengaruh performance feedback terhadap retensi karyawan dengan signifikan 0,001 yang artinya berpengaruh signifikan. Koefisien terbesar yaitu dengan nilai 0,544. Artinya feedback yang jelas, rutin, dan konstruktif sangat mempengaruhi loyalitas karyawan. Lalu yang ketiga, pengaruh insentif program dan performance feedback secara simultan terhadap retensi karyawan. Untuk UJF, nilai signifikan adalah 0,000. Artinya, kedua variabel secara bersama-sama mempengaruhi retensi karyawan dengan kuat. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, insentif program tidak berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Yang kedua, performance feedback berpengaruh signifikan dan dominan terhadap retensi karyawan. Lalu yang ketiga, secara simultan, variabel insentif program dan performance feedback berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Selanjutnya, saran untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan transparansi sistem insentif. Kedua, meningkatkan frekuensi dan kualitas feedback. Ketiga, membuka peluang pengembangan karir yang lebih jelas. Lalu, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, menambah variabel seperti kepuasan kerja atau employee engagement. Yang kedua, memperluas sampel dan lokasi penelitian.
Demikian pemaparan hasil penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.